Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya sendiri Hasri Devi, Erma Fitri Nurhaidaniyah. Saya berterima kasih kepada Ibu Nurul Fuada EST MSI selaku dosen pembimbing akuntansi keuangan lanjutan 1. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu transaksi persediaan antar perusahaan. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Nurhaidaniyah. Saya persilahkan. Baiklah, saya atas nama Nurhaidaniyah sebagai pemateri pertama. Langsung saja yaitu materi yang pertama yaitu tinjauan umum. Transaksi adalah bentuk pertukaran persediaan antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibanding dengan pencatatan bentuk transfer lain. Pengaruh transaksi antara perusahaan afiliasi. Transaksi perusahaan harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan mengakibatkan saldo akun resiprokal pada buku perusahaan afiliasi. Materi berikutnya yaitu transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, tidak diperlukan penyesuaian atas jumlah persediaan dalam laporan posisi keuangan pada akhir periode. Untuk tujuan konsolidasi karena nilai tercatat persediaan dalam pembukaan afiliasi pembeli sama dengan biaya perolehan afiliasi yang transfer dan entitas konsolidasi. Pada saat persediaan dijual ke non-afiliasi, jumlah yang diakui sebagai beban penjualan oleh afiliasi yang melakukan penjualan ke pihak luar tersebut adalah beban pokok penjualan bagi entitas konsolidasi. Pada saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antara perusahaan dan beban pokok penjualan terkait dengan dicatat oleh penjual. Materi berikutnya yaitu transfer dengan keuntungan atau kerugian. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dan periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi, konsolidasi, dan laporan posisi keuangan. Pertama yaitu laporan laba rugi, penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban pokok penjualan yang terkait yang dicatat oleh afiliasi yang transfer harus dihilangkan. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan, persediaan. Keuntungan atau kerugian atas penjualan internal perusahaan harus dihilangkan, sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri kedua yaitu Erma Fitri. Saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh jenis sistem persediaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan sistem pengendalian persediaan perpetual atau periodik untuk mencatat persediaan dan beban pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual menggunakan sistem periodik. Maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian, bukan ke akun persediaan, dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui beban pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi. Pilih materi selanjutnya yaitu eliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Dalam sistem persediaan periodik, kertas kerja diisi oleh akun penjualan pada debit dan pembelian pada kredit. Kemudian dalam sistem persediaan perpetual, kertas kerja diisi oleh akun penjualan pada debit dan harga pokok penjualan pada kredit. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu pemateri ketiga saya sendiri. Baiklah, pada penjualan downstream atas persediaan. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak. Perusahaan
Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak dimasalah dalam pelaporan keuangan. Namun penjualan yang dilakukan dengan harga berbeda atau lebih tinggi dari harga perolehan, maka pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Penjualan downstream atas persediaan ini disebut juga transaksi hulu penjualan persediaan atau penjualan persediaan arus kas ke bawah. Laba antar perusahaan dari penjualan downstream mengakibatkan entitas induk memiliki keuntungan dan entitas anak perusahaan. Nah, adapun pada penjualan downstream ini, dari penjualan barang yang tersedia akan melakukan eliminasi terhadap kepemilikan pengendali atau mayoritas pemegang saham atas keuntungan atas kerugian yang akan diterima. Yang kedua, ketika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam kasus hilir. Selanjutnya, ketika persediaan tidak dijual kembali ke non-afiliasi sebelum akhir periode, jumlah eliminasi kertas kerja berbeda dari kasus hilir, hanya dengan pembagian laba antar perusahaan yang belum terrealisasi, baik untuk kepentingan pengendali maupun non-kontrol. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode, sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali kepersediaan kepada pihak non-afiliasi. Selanjutnya adalah pada penjualan upstream atas persediaan. Penjualan atau transfer upstream adalah penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan upstream yang dilakukan oleh perusahaan kepada induk perusahaan akan meningkatkan penjualan harga pokok penjualan atau cara menghitungnya dengan harga pokok penjualan dan laba kotor anak perusahaan, tetapi tidak mempengaruhi laba operasi induk sampai barang dagang dijual kembali kepada entitas lain. Pendapatan diakui ketika pendapatan tersebut direalisasi atau diperoleh dari penjualan kepada entitas luar atau pihak luar. Selanjutnya, pada pendapatan dari penjualan ke perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang tersebut dijual keluar dari entitas yang dikonsolidasikan. Yang pertama, untuk tujuan konsolidasi laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual pada pihak yang tidak terkait. Pendapatan bersih konsolidasi harus didasarkan pada pendapatan yang direalisasikan dari afiliasi transfer. Karena laba transfer perusahaan penjualan hilir berada di pembukaan induk, laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Ketika sebuah perusahaan menjual barang persediaan ke afiliasi, salah satu dari tiga hasil situasi yaitu terjadi tiga sesuatu, di mana yang pertama item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Yang kedua, item tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Yang ketiga yaitu item ini disimpan selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembelian. Nah, itulah tadi materi tentang transaksi antar perusahaan persediaan. Maka kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang akan membahas contoh soal yang pertama yaitu saya persilahkan kepada Saudari Nurhaidania. Baiklah, contoh soal. Yang pertama yaitu diketahui posisi keuangan PT Anak. Modal saham 200 juta dan laba ditahan sebesar 100 juta. Yang kedua, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar nilai bukunya yaitu 240 juta dan pada nilai wajar kepentingan non-pengendalian PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajar 60 juta.
Nomor 3, asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta dan menjualnya ke PT Anak seharga 10 juta pada tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 5 November 2011, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15 juta. Yang keempat, selama tahun 2011, PT Anak melaporkan bersih sebesar 50 juta dan mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Yang kelima yaitu PT Induk mencatat investasinya di PT Anak menggunakan metode ekuitas dasar, di mana PT Induk mencatat bagiannya atas laba bersih dan dividen PT Anak, tetapi tidak menyampaikan untuk laba antar perusahaan belum terrealisasi. Langsung saja ke penyelesaian. Yang pertama yaitu penjualan downstream. Jurnal PT Induk. 1 Maret 2011 saat pembelian. Persediaan pada kas sebesar 7 juta. 1 April 2011 penjualan ke PT Anak. Kas pada penjualan sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 7 juta. Jurnal PT Anak. Persediaan pada kas sebesar 10 juta. Penjualan persediaan ke PT non-afiliasi. Kas pada penjualan sebesar 15 juta. Jurnal berikutnya yaitu biaya persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi. Beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 10 juta. Jurnal berikutnya yaitu kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta diperoleh dari dividen dari PT Anak sebesar 30 juta dikali 80%. Jurnal kedua, investasi pada saham PT Anak. Pendapatan investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta diperoleh dari pendapatan metode ekuitas sebesar 50 juta dikali 80%. Investasi pada PT Anak. Biaya perolehan sebesar 240 juta. Akrual ekuitas sebesar 40 juta diperoleh dari 50 juta dikali 80%. Dividen yaitu 24 juta diperoleh dari 30 juta dikali 80%. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020X1 sebesar 256 juta. Ayat jurnal eliminasi. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta. Dividen diumumkan sebesar 24 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Jurnal berikutnya mengeliminasi pendapatan dari kepentingan non-pengendali. Pendapatan untuk kepentingan non-pengendali didebit sebesar 10 juta. Dividen diumumkan dikredit sebesar 6 juta. Kepentingan non-pengendalian dikredit sebesar 4 juta. Rp10 juta diperoleh dari 50 dikali 20%. Sedangkan 6 juta diperoleh dari 30 juta dikali 20%. Sekian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, untuk jurnalnya, oh Mas Nur masih ada Nur. Oh, jurnal berikutnya yaitu mengeliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak didebit sebesar 200 juta. Saldo laba didebit sebesar 100 juta. Investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 240 juta.
Kepentingan non-pengendalian dikredit sebesar 60 juta. Mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas penjualan di debit sebesar 10 juta, beban pokok penjualan di debit sebesar 7 juta, dan persediaan di kredit sebesar 3 juta. Sekian dari saya, ke moderator. Baiklah, untuk kertas kerja konsolidasi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Erma Fitri. Saya persilakan. Terima kasih. Untuk kertas kerja konsolidasinya, kita ambil dari ayat jurnal eliminasi tadi. Kita pindahkan ke dalam kertas kerja konsolidasi. Akun pertama yang dieliminasi yaitu penjualan. Penjualan dieliminasi dari PT Induk sebesar 400 juta rupiah dan PT Anak sebesar 200 juta rupiah, dan jurnal eliminasinya di debit sebesar 10 juta rupiah. Jadi total konsolidasinya sebesar 590 juta rupiah. Akun kedua yang dieliminasi yaitu pendapatan dari anak perusahaan. Di PT Induk sebesar 40 juta rupiah, dan dieliminasi pada debit sebesar 40 juta rupiah. Konsolidasinya 0 juta rupiah. 0 rupiah maksud saya, mohon maaf. Kemudian kita hitung total kreditnya 590 juta rupiah ditambah 0 rupiah, yaitu nilai 590 juta rupiah pada kredit. Kemudian akun selanjutnya yang dieliminasi yaitu beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di PT Induk sebesar 170 juta rupiah, untuk PT Anak yaitu 115 juta rupiah, dan di jurnal eliminasinya di kredit sebesar 7 juta rupiah. Jadi total konsolidasinya yaitu 278 juta rupiah. Kemudian akun yang dieliminasi, kemudian kita jumlahkan akun-akun beban pokok, penyusutan, dan beban lainnya, yaitu 278 juta ditambah 70 juta, ditambah 55 juta menghasilkan 403 juta rupiah. Untuk yang di kredit tadi 590 juta rupiah dikurang dengan debit yang 403 juta rupiah, menghasilkan 187 juta rupiah. Kemudian pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendalinya yaitu sebesar 10 juta. Kemudian yang hasil dari penjumlahan debit kredit tadi yaitu 187 juta itu dikurangkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 10 juta rupiah, menghasilkan laba bersih sebesar 177 juta rupiah. Kemudian saldo laba 1 Januari. Saldo laba 1 Januari yaitu di PT Induk sebesar 300 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 100 juta rupiah. Kemudian eliminasinya pada debit sebesar 100 juta rupiah. Total konsolidasinya yaitu 300 juta rupiah. Kemudian yang laba bersih di atas tadi itu kita pindahkan ke bawah yang 177 juta rupiahnya. Kemudian kita totalkan dengan saldo laba tadi 300 juta rupiah ditambahkan 177 juta rupiahnya ini menghasilkan 477 juta rupiah. Nah, kemudian dividen diumumkannya. Dividen diumumkan itu pada PT Anak, PT Induk mohon maaf, sebesar 60 juta rupiah, dan untuk PT Anak sebesar 30 juta rupiah. Pada dividen diumumkan ini, dia punya dua di ayat jurnal sebelumnya, yaitu 24 juta rupiah dan 6 juta rupiah. Kemudian kita totalkan menjadi 30 juta rupiah. 90 juta rupiah tadi dikurang dengan 30 juta rupiah, hasilkan 60 juta rupiah. Kemudian saldo laba bersih yang ini yang sudah ditotalkan tadi yaitu 477 juta rupiah dikurangkan dengan 60 juta rupiah, menghasilkan saldo laba pada tanggal 31 Desember senilai 417 juta rupiah. Kemudian akun yang dieliminasi selanjutnya itu persediaan. Di PT
di PT Induk persediaan sebesar 100 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 75 juta rupiah. Kemudian eliminasinya pada kredit sebesar 3 juta rupiah. Total konsolidasinya yaitu 172 juta rupiah. Akun selanjutnya yang dieliminasi yaitu investasi saham pada PT Anak. Dia di ayat jurnal sebelumnya punya 2 akun, jadi total nilainya ada 2 yaitu 16 juta rupiah dan 240 juta rupiah. Untuk PT Induk dia sebelumnya mempunyai 256 juta rupiah investasinya, kemudian eliminasinya 16 juta ditambah 240 juta yaitu 256 juta. 256 jutanya dikurang dengan 256 juta menghasilkan 0 rupiah. Untuk total debitnya yaitu 339 juta rupiah ditambahkan 125 juta rupiah ditambah 172 juta rupiah ditambah 215 juta rupiah ditambah 1.400.000.000 rupiah menghasilkan debit sebesar 2.251 juta rupiah. Kemudian akun yang selanjutnya yang dieliminasi yaitu saham biasa. Untuk PT Induk, saham biasanya sebesar 500 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 250 juta rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasinya 1 juta rupiah. Akun selanjutnya yang dieliminasi yaitu saham biasa. Untuk PT Induknya sebesar 500 juta rupiah dan di PT Anak sebesar 200 juta rupiah. Untuk eliminasinya, dia didebit sebesar 200 juta rupiah. Total konsolidasinya yaitu 500 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu saldo laba yang dari atas tadi kita turunkan ke bawah lagi ya, sebesar 417 juta rupiah. Nah, kemudian untuk kepentingan non-pengendalinya, dia ada 2 akun di jurnal eliminasi, yaitu yang pertama rupiah di kredit dan sebesar 60 juta rupiah di kredit. Kemudian kita totalkan 470 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah ditambah 600 juta rupiah ditambah 500 juta rupiah ditambah 417 juta rupiah ditambah 64 juta rupiah menghasilkan kredit sebesar 2.251 juta rupiah. Untuk debit dan kreditnya sama 2.251 dan kreditnya juga 2.250 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu laba bersih konsolidasi. Yang pertama itu laba operasional terpisah PT Induk sebesar 140 juta rupiah itu dikurangi antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan persediaan downstream senilai 3 juta rupiah. 140 juta rupiah dikurang 3 juta rupiah yaitu menghasilkan laba direalisasikan terpisah PT Induk senilai 130 juta rupiah, 37 juta rupiah. Kemudian 137 juta rupiah ini dikurang dengan laba bersih PT Anak senilai dijumlah dengan laba bersih PT Anak senilai 50 juta rupiah menghasilkan laba konsolidasi sebesar 187 juta rupiah. Kemudian yang laba konsolidasi ini dia dikurangkan dengan laba kepentingan non pengendali yang diambil dari 50 juta rupiah dikali 20% senilai 10 juta rupiah. 187 juta rupiah ini dikurang 10 juta rupiah menghasilkan laba kepentingan non pengendali tahun 20 kali 1 senilai 177 juta rupiah. Baik, kemudian kepentingan non pengendalian. Yang pertama yaitu kita menghitung nilai buku pada PT Anak pada tanggal 31 Desember. Yang pertama yaitu nilai buku pada saham biasa senilai 200 juta rupiah
dan saldo laba senilai 120 juta rupiah. Untuk total nilai bukunya itu senilai 320 juta rupiah. Kemudian total nilai buku ini dikalikan dengan bagian proporsional pemegang saham non pengendali sebesar 20%. Jadi total kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu senilai 64 juta rupiah. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan contoh soal pada penjualan downstream. Sekarang saya akan menjelaskan pada penjualan upstream. Di mana pada penjualan upstream ini dari anak ke induk. Di mana pada jurnalnya itu kita balik saja dari anak ke induk. Selanjutnya kita akan slide selanjutnya. Nah, adapun jurnalnya pada saat kas yaitu 24 juta, investasi saham pada PT Anak sebesar 24 juta juga. Nah, cara mendapatkan nilainya yaitu mencatat dividen pada dari PT Anak sebesar 30 juta dikali dengan 0,80. Maka hasilnya 24 juta. Nah, selanjutnya investasi pada saham PT Anak sebesar 40 juta dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Nah, cara mendapatkan nilainya itu diperoleh dari 50 juta dikali 0,80. Selanjutnya, kita investasi pada saham PT Anak, di mana didapatkan biaya perolehan itu sebesar 240 juta dengan accrual ekuitas sebesar 40 juta dan dividen 20 juta. Maka dapat disimpulkan bahwa saldo akhir pada 31 Desember 2001 sebesar 256 juta rupiah. Adapun kita masuk kepada jurnal eliminasi, di mana pendapatan dari mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang pertama yaitu akun pendapatan dari PT Anak sebesar 40 juta, dividen diasumsikan sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 16 juta. Yang kedua adalah mengeliminasi pendapatan dari kepentingan non pengendali, di mana pendapatan untuk kepentingan non pengendali sebesar 9.400.000, dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepentingan non pengendali sebesar 3.400.000. Nah, cara mendapatkan nilai dari pendapatan untuk kepentingan non pengendali yaitu 9.400.000, di mana kan tadi pendapatan untuk kepentingan non pengendali kita dapat dari laba PT Anak sebesar 50 juta, kita kurangkan dengan laba yang belum terrealisasi dari PT Induk sebesar 3 juta. Maka hasilnya 47 juta dikali 0,20. Jadi hasilnya sebesar 9.400.000. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat saldo investasi awal, di mana saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 100 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kepentingan non pengendali sebesar 60 juta rupiah. Mengeliminasi keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream atas. Yang pertama itu pada akun penjualan sebesar 10 juta, beban pokok persediaan sebesar 7 juta, persediaan sebesar 3 juta. Kita akan masuk pada kertas kerja konsolidasi. Nah, pada kertas kerja konsolidasi ini, kita kan tadi sudah melakukan perhitungan tentang eliminasi. Nah, pada jurnal eliminasi ini, kita mengeliminasi, yaitu yang pertama penjualan sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua itu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 40 juta. Kita juga mengeliminasi beban pokok penjualan sebesar 7 juta. Selanjutnya, kita juga mengeliminasi persediaan sebesar 3 juta rupiah. Kita menghapus akun
ekuitas, yaitu saham biasa sebesar 200 juta dan saldo laba kita sebesar 159.400.000. Nah, kita lihat pada kredit ini jurnal eliminasi kita juga menghapus akun kepentingan pengendali yaitu senilai Rp3.400.000. Nah, pada kertas kerja pada jurnal eliminasi konsolidasi hasilnya balance, di mana hasil akhirnya kepentingan pengendali itu senilai Rp63.400.000. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada laba bersih. Slide selanjutnya. Itu laba bersih konsolidasi. Di mana di sini pada akun laba terpisah PT Induk sebesar 140 juta, laba bersih PT Anak sebesar 50 juta, laba antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan Astrim sebesar 3 juta. Nah, laba terrealisasi terpisah pada PT Anak sebesar 40 juta. Hasil 40 juta ini diperoleh dari 50 juta dikurang 3 juta. Maka diperoleh laba bersih konsolidasi PT Anak 2011 yaitu Rp187 juta. Laba kepentingan non pengendali ini didapat dari Rp47 juta dikali 0,20, jadi hasil laba kepentingan non pengendali itu sebesar 9.400.000. Maka laba kepentingan pengendali ini hasilnya Rp177.600. Nah, diperoleh dari Rp187 juta dikurangkan dengan 9.400.000, maka hasilnya Rp177.600. Nah, selanjutnya adalah laba terrealisasi pada PT Anak. Nah, laba bersih PT Anak sebesar 50 juta. Keuntungan antar perusahaan yang belum terrealisasi pada penjualan untuk penjualan upstream atas tanah sebesar 3 juta. Pendapatan PT Anak yang terrealisasi sebesar 47 juta dihasilkan dari 50 juta dikurang 3 juta. Saham proporsional untuk kepentingan pengendali itu sebesar 0,20. Pendapatan kepentingan non pengendali sebesar 9.400.000 di mana diperoleh dari 47 juta dikali 0,20. Selanjutnya adalah kepentingan non pengendali. Nah, pada kepentingan non pengendali ini kita bisa lihat nilai buku pada PT Anak pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, adapun saham biasanya yaitu 200 juta rupiah, saldo laba sebesar 120, jadi total nilai buku sebesar 320 juta, di mana dihasilkan dari 200 juta ditambah 120 juta. Keuntungan antar perusahaan belum terrealisasi dari penjualan upstream, yaitu sebesar 3 juta. Nilai buku terrealisasi pada PT Anak sebesar 317 juta. 313 juta ini didapatkan dengan pengurangan 320 juta dikurang dengan 3 juta rupiah. Hasilnya 317 juta rupiah. Nah, adapun kepentingan non pengendali ini pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu senilai 63.400.000 rupiah didapatkan dari 317 juta dikali dengan 0,20 juta 0,20. Maka dari penjelasan kami telah menyelesaikan contoh soal dari downstream dan upstream. Maka kami dapat menyimpulkan bahwa transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi atau yang paling umum. Eliminasi memastikan bahwa hanya biaya perolehan historis persediaan dari entitas konsolidasi yang dimasukkan ke dalam neraca konsolidasian jika persediaan tersebut masih dimiliki dan dibebankan pada harga pokok penjualan di periode terjualnya persediaan tersebut kepada non-afiliasi. Ada dua jenis penjualan atas persediaan, yaitu downstream dan upstream. Downstream merupakan perusahaan induk ke perusahaan anak, sedangkan
upstream merupakan penjualan anak ke induk. Maka sekian penjelasan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.